Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar ya? Ya baik, hari ini kita Terdengar akan Bu. menuntaskan kuliah untuk materi kalkulasi dan pengendalian biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi ada dua materi yang akan saya sampaikan. Materinya juga sudah saya sampaikan langsung ke mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini saya akan coba sampaikan. Jadi materi hari ini itu sebetulnya tidak terlalu banyak perhitungan yang memerlukan analisis mendalam, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk bahan tugas, nanti saya akan share ke Sabrina ya, kalau nggak salah ya, PJ-nya kemarin ya, untuk bahan tugasnya. Jadi nanti ada buku akuntansi dan pembiayaan agribisnis di bab 7, 8, 9, 10, 11 itu ada contoh-contoh soal yang nanti mohon untuk dikerjakan supaya pada saat ujian itu bisa jadi sekalian sebagai sarana untuk belajar ya. Saya share screen dulu materi ini. Yang pertama adalah pekerja, perencanaan dan kalkulasi biaya pekerja. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dalam konteks keuangan perusahaan agribisnis itu ada tiga komponen biaya penting. Yang pertama adalah komponen biaya bahan langsung, yang kedua pekerja langsung, dan yang ketiga adalah overhead pabrik. Ini yang akan kita bahas adalah pekerja langsung. Tujuan perkuliahan dengan mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan mengenai perencanaan dan kalkulasi biaya pekerja. Tujuan khusus setelah mempelajari dan memahami pendahuluan, mahasiswa dapat mengerti dan memahami definisi dan arti pekerja, memahami dan menjelaskan konsep kalkulasi biaya pekerja, memahami dan menjelaskan konsep pengendalian biaya pekerja. Materi kuliah kita terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama pengantar, definisi, lalu kalkulasi biaya pekerja, lalu perencanaan upah, lalu teori kurva belajar, dan pengendalian biaya pekerja. Kita mulai dengan yang pertama, apa itu biaya pekerja? Jadi biaya pekerja itu sebetulnya kok enggak keluar. Oke, biaya pekerja itu sebetulnya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Jadi ada gaji pokok dan ada tunjangan. Sebentar ya, kenapa nggak aktif screenshotnya? Hilang juga ini. Oke. Nah, apa itu gaji pokok? Gaji pokok itu adalah tarif dasar atau upah pokok atau upah tetap yang diterima oleh setiap pekerja. Nah, di samping dapat gaji pokok, biasanya pekerja itu akan dapat insentif. Ya, insentif ya, bukan intensif. Dia dapat insentif dalam bentuk tunjangan atau dalam bahasa textbook sering disebut dengan fringe benefits yang juga merupakan unsur penting dari komponen biaya. Nah, untuk bisa menetapkan pekerja itu sebetulnya dibayar sebesar apa atau gaji dan insentifnya itu mau sebesar berapa, biasanya indikator yang dipakai adalah produktivitas pekerja. Jadi seharusnya pekerja itu dibayar sesuai dengan produktivitasnya. Apa itu produktivitas? Produktivitas itu adalah ukuran prestasi produksi dengan menggunakan usaha manusia sebagai tolak ukur. Jadi produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Bagaimana mengukur tingkat produktivitas? Jadi biasanya tingkat produktivitas itu dilihat dari tingkat kecepatan kerjanya atau sering disebut dengan laju prestasi atau tingkat prestasinya. Ya, jadi laju prestasi atau tingkat prestasinya kenapa nggak bisa? Jadi berdasarkan
laju prestasi dan tingkat prestasinya. Nah, tingkat prestasi tersebut diterapkan pada tugas tertentu dalam waktu misalnya nih, dalam 1 jam pekerja itu bisa sesuai target harus bisa menghasilkan 40 unit produk. Nah, itu tingkat produksi standar. Jadi kalau misalnya 1 jam pekerja menghasilkan 40 unit produk, maka nanti gaji tetapnya dibayar. Tapi insentifnya belum. Insentif itu baru dibayar ketika pekerja itu menghasilkan lebih dari 40 unit produk. Sehingga ada istilah yang disebut dengan rasio efisiensi produktivitas. Apa itu rasio efisiensi produktivitas? Rasio efisiensi produktivitas adalah ukuran antara keluaran atau output dari setiap pekerja dalam perbandingannya terhadap standar prestasi. Jadi pekerja itu mampu menghasilkan produknya itu berapa sih per satu satuan waktu, per satu satuan produk misalnya ya. Contohnya nih, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur hasil operasi relatif dari satu mesin operasi dan departemen atau keseluruhan organisasi. Misalnya 4.000 jam kerja merupakan standar untuk suatu departemen, dan jika digunakan 4.400, maka terdapat rasio efisiensi yang kurang menguntungkan. Jadi, misalnya rasionya 400, jadi dia harus menyelesaikan semua pekerjaan itu dalam waktu 4.000 jam. Ternyata waktu yang diperlukan itu justru lebih tinggi, 4.400. Berarti ada rasio efisiensinya itu 90,9, tidak di atas 100. Harusnya kalau targetnya bisa selesai dalam jangka waktu 4.000, maka yang paling baik itu kalau kita menyelesaikannya lebih kurang dari 4.000. Jadi misalnya 3.900, tetapi ini ternyata dia menyelesaikannya lebih dari 4.400, berarti lebih daripada target. Nah, kemudian setelah dapat upah tetap, jadi ketika pekerja mencapai target, dia akan dibayar sebesar upah tetap. Tetapi kalau nanti melebihi target, maka pekerja akan dapat upah insentif. Saya ulang lagi ya, upah insentif, bukan intensif. Selama ini mahasiswa pasti lebih sering mendengar kata intensif daripada insentif. Jadi insentif, jadi bonus kira-kira gitu orang menyebutnya, tunjangan. Nah, tujuan dari rencana upah insentif adalah untuk mendorong pekerja menghasilkan lebih banyak, memperoleh upah yang lebih tinggi, sekaligus untuk mengurangi biaya per unit. Rencana atau pengurangan ini ya menjamin kenaikan jumlah keluaran, memperketat pengendalian atas biaya pekerja dengan menetapkan biaya-biaya per unit yang lebih seragam, dan mengubah dasar penggajian dari jam kerja yang tersisa menjadi pekerjaan yang dapat diselesaikan. Nah, kalau upah pokok kita nggak usah hitung lagi karena sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tapi bagaimana perusahaan bisa membayar insentif? Maka secara teori itu ada dua yang bisa dipakai. Yang pertama adalah metode hasil kerja langsung. Yang kedua adalah metode bonus kelompok. Oke. Ya, metode hasil kerja langsung artinya begitu nanti pekerja itu bekerja di atas standar, dia akan langsung dibayar bonus. Jadi misalnya 2,5 menit itu merupakan waktu standar untuk menghasilkan 1 unit, maka tarif standarnya 1 jam 24 unit. Ya, 2,5 menit, 2,5 menit itu 1 unit, berarti satu jam itu 60 dibagi 2,5 menit itu dapatnya 24 unit per jam. Ya. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya seperti ini. Sebentar ya, saya gimana nih, mouse-nya nggak mau. Nah, perhitungannya seperti ini. Yang ini adalah unit per jam. Jadi, ketika pekerja menghasilkan 20 unit, maka upah tarifnya itu adalah 7,44. 22, dia tetap dibayar tarif dasar 7,44. Tadi batasnya adalah 24. Ketika pekerja menghasilkan 24, dia akan dapat dapat upah atau gaji pokok 7,44. Tapi kalau sudah lebih dari 24, di bawah 24, itu kan pekerja sudah menghasilkan lebih daripada target. Tadi kan target kita 24 unit, ya, lebih dari target.
maka dia akan dapat bonus. Bonusnya berapa? Bonusnya adalah 7,44. Kita lihat kalau tarif per jamnya itu 7,44, berarti 7,44 dibagi 24 itu adalah 0,31. Berarti setiap naik satu satuan produk, maka dia akan nambah gajinya sebesar 0,31. Karena itu ketika perusahaan menghasilkan, si pekerja mampu menghasilkan 26 unit, dia akan dapat gaji 8,06. Ketika menghasilkan 28, dia akan mendapat 8,068. Ketika menghasilkan 30, dia akan dapat total 9,3. Ketika menghasilkan 32, maka dapatnya 0,31. Akumulasi ya, 8,6 ini dapatnya dari 7,4 tambah 0,31. 8,06 ditambah 0,31 dapatnya 8,68. 8,68 ditambah 0,31 dapatnya 9,3. 9,3 ditambah 0,31 dapatnya 9,92. Nah, berapa biaya per unit? Biaya per unit, lihat di sini ada rumusnya, itu didapat dari kolom D dibagi dengan kolom A. Maka 7,44 dibagi 20 itu 0,32, 0,38, 0,31, dan sisanya itu kalau kita bagi itu sama biaya per unitnya. Artinya apa? Sebetulnya semakin banyak kita menghasilkan produk, itu biaya pekerjanya, biaya yang kita bayar untuk si pekerja itu justru makin murah. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini diketahui, makanya jumlahnya sama. Maka kalau overhead pabriknya 4,8, overhead per unit dapat dari mana kira-kira? Aditya, overhead per unit dapat dari mana kira-kira? Dapat dari mana kira-kira overhead per unit? Hmm? Gimana Aditya, dapat nggak? Dapat dari mana? 0,24? Tahu nggak? Belum connect? Nah, nanti dicari. Ini dapat dari mana sih sebetulnya? Dielaborasi dari kolom-kolom ini. Ya, dari kolom-kolom ini. Nah, kalau kemudian kita bisa cari ketika kita sudah punya biaya pekerja per unit, kita punya biaya overhead per unit, maka kita bisa hitung biaya konversi. Biaya konversi itu adalah jumlah dari biaya pekerja per unit ditambah overhead per unit. Maka total biayanya itu adalah 0,62, 0,556, 0,51, 0,4494 seperti itu. Jadi sebentar. Ya. Jadi totalnya biaya konversi itu perilakunya mirip dengan biaya pekerja. Apa tuh maksudnya? Makin tinggi jumlah produk, maka biaya konversinya itu juga makin murah. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau udah ada, saya lanjut. Eh, Oke, tutup dulu. Hapus dulu ternyata. Hapus. Oke. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan metode bonus kelompok yang merupakan variasi dari metode hasil kerja langsung. Jadi kalau yang tadi dia dibayar per unit, jika seandainya seorang pekerja menghasilkan 1.000 unit dalam gilingan kerja selama 8 jam, sedangkan waktu standarnya ditetapkan 80 unit per gilir kerja atau 10 unit per jam, maka pekerja itu akan dibayar upah dengan tarif per jam untuk 10 jam.
Dalam variasi lainnya, dari bonus 100% ini adalah penghematan waktu dibagi bersama dengan penyelia dan atau perusahaan. Nah, ini jadi ini metode bonus 100%. Jadi tadi targetnya setiap pekerja itu akan menghasilkan 40 jumlah jam kerjanya sama. Nah, tinggal apakah dengan jumlah jam kerja yang sama, pekerja ini menghasilkan output yang berbeda. Nah, ternyata pekerjanya menghasilkan output yang berbeda. Misalnya nih, Abraham itu menghasilkan hanya 540, tetapi Whiteboard bisa menghasilkan sampai dengan 810. Sementara targetnya selama 40 jam itu mereka bisa menghasilkan 600 unit. Maka rasio efisiensi itu adalah 540 dibagi 600 itu 0,9, 1,1, 1,25, 1,3, dan 1,35. Nah, kalau tarif dasarnya 7,5, maka tarif dasar dikali rasio efisiensi yang ini itu adalah kolom D dikali kolom E. Jadi kolom D dikali kolom E. Yang pertama itu sebetulnya karena dia tidak mencapai tarif dasar ya, tidak mencapai target, maka dia nol karena tidak mencapai target walaupun kalau dikalikan ada nilai. Kemudian yang kedua dapatnya 8,25, lalu 9,38, lalu 9,75, lalu 10,3. Maka total penghasilannya berapa? Total penghasilannya itu adalah G kolom F dikali dengan kolom A. Maka yang ini targetnya memang 300 total penghasilannya. Karena dia memang sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan standar gitu. Tapi kalau untuk yang lain dia ada bonus. Pertama dapat 30 bonusnya, yang kedua dapat 75, yang ketiga dapat 90 dan yang terakhir dapat bonus 105. Nah, berapa biaya per pekerja? Biaya pekerja ini total penghasilan pekerja, maka biaya per pekerja, biaya untuk satu pekerja itu adalah G dibagi B. G dibagi dengan B. Total penghasilan pekerja dibagi unit. Itu adalah 0,5, 0,56, 0,50, terus sampai ke bawah 0,50. Jika diketahui overhead pabrik per jam adalah 5,4, maka biaya overhead per unit ini sama ya dibagi kayak tadi. Nah, di sini udah dikasih tahu nih B dibagi A dikali I, maka kita akan dapat total biaya konversi per unit. Ya, jadi kalau mau ditanya bonusnya berapa, di sini ada gaji pokok dan ada insentif. Oke, salah. Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Kemudian metode bonus kelompok. Kalau ini dia dibayarnya per kelompok. Saya langsung ke soal saja. Contohnya, unit produksi, jumlah produksinya itu adalah jumlah produksinya itu adalah dari 350 sampai 500. Jam kerja yang diperlukan untuk produksi adalah 70 sampai dengan 100. Upah tetapnya per kelompok itu adalah 800. Dia baru dapat bonus kalau bisa menghasilkan di atas 400. Berarti bonus itu ketika di sini dari 425 sampai dengan 500. Maka dia akan dapat bonus ini ya penghematan jam kerjanya tuh berarti $10 dikali dengan 5. Kan di sini produksinya 5 nih nambah 5. Maka 5 kali 10, 50. Di sini dia nambah 10. Maka 10 kali 10, 100. Di sini dia 15. 15 kali 10, 150. Dan di sini dia 20 dibandingkan dengan 80 ya. Ininya maka jadi 200. Maka total pendapatannya berapa? 80 tambah 0, 80. Jadi ini adalah jumlah dari kolom C ditambah kolom D. Biaya per unitnya berapa? Biaya per unit adalah E bagi A. 800 dibagi dengan 350, 2,28. Biaya overhead ini diketahui dan ini adalah biaya konversi. Nah, biaya konversi tadi apa? Jumlah dari biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Eh,
Oke, lanjut ya. Nah, standar waktu melalui teori kurva belajar. Jadi rencana upah insentif itu mengasumsikan bahwa uang bonus itu bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, teori yang menyatakan bahwa insentif itu bisa meningkatkan produktivitas itu namanya teori kurva belajar, yang isinya sebetulnya menyatakan bahwa setiap kali jumlah kumulatif unit yang dihasilkan dilipat gandakan, maka waktu rata-rata per unit akan berkurang dengan suatu persentase tertentu. Nah, ini contoh dari teori kurva belajar. Jadi kalau dia menghasilkan satu unit, jadi di awal itu menghasilkan satu unit sampai 64 unit. Ini rata-rata kumulatif dari jam kerja yang diperlukan. Menghasilkan satu unit itu 10 jam, menghasilkan dua unit itu 80% dari 10, 8. 80% dari 8, 80% dari 6,4, 80% dari 5,1, 80% dari 4,1, dan 80% dari 3,3. Jadi dia nurun-nurun-nurun gitu kumulatif jam kerjanya. Maka estimasi total jam kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu adalah kolom unit dikali kolom jam. Jadi kalau kita menghasilkan satu unit itu kita perlu waktu 10 jam, tapi kalau kita menghasilkan 40 kalau kita menghasilkan 64 unit, itu kita perlu waktunya hanya 166 jam. Jadi penghematannya tuh banyak sekali kalau kita menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak. Nah, ini adalah cara pengendalian biaya pekerja. Jadi, dalam konteks perusahaan, maka tentu kita harus melakukan pengendalian biaya pekerja. Jadi, supaya semua aktivitas pekerja itu terdata, jangan sampai nanti pekerja yang menghasilkan lebih banyak itu ternyata dibayar sama gitu dengan pekerja yang kerjanya hanya sesuai standar. Nah, bagaimana, lewat mana gitu monitoringnya itu dilakukan? Maka monitoringnya itu dilakukan lewat Departemen Personalia, ada pencatatan. Kemudian ada pencatatan waktu dan gerak. Kalau dulu kita absennya manual mengisi daftar hadir. Kalau sekarang pekerja nggak bisa lagi mengisi daftar hadir manual, sudah harus pakai online. Jadi sudah nggak bisa lagi main-main dengan daftar hadir. Jadi telaah geraknya, waktunya kapan gitu, itu semua dicatat. Kemungkinan bahkan dalam konteks tertentu ketika kita bicara pekerja-pekerja yang ada di pabrik, kita juga akan bicara situasi kesehatannya seperti apa. Lalu setelah kita telaah waktu, telaah geraknya seperti apa, maka kita akan lihat sesuai nggak dengan perencanaan. Bagaimana pekerja itu masuk ke departemen produksi? Kita akan lakukan pengecekan kartu hadir dan tiket jam kerja, baru nanti dia akan masuk ke perhitungan pembayaran upah yang nanti akan masuk di departemen keuangan. Kira-kira gitu. Jadi ini adalah materi pertama hari ini terkait dengan bagaimana kita melakukan perencanaan, kalkulasi, dan pengendalian biaya pekerja. Jadi kalau kita mau bicara pengendalian biaya pekerja, maka kita tidak hanya bicara pekerja dari sisi keuangannya saja, tapi juga memerlukan pencatatan detail tentang apa yang dia lakukan dari sisi SDM, kemudian dari sisi produksi, departemen produksi, dan baru bisa masuk ke sisi keuangan atau pembiayaannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pertama kita hari ini. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan, ada yang mau tanya, bisa diikuti materinya. Bentar ya. Ada yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? Hmm.
Aduh, aduh. Saya lanjutkan dengan yang terakhir, itu mengenai overhead pabrik. Jadi, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah overhead pabrik. Overhead pabrik itu terdiri dari bahan langsung, pekerja langsung, ingat nggak? Dan biaya tidak langsung lainnya. Nah, dalam konteks tertentu, maka kita perlu, kok dia nggak ada ya? Nah, dalam konteks tertentu, maka kita harus paham bagaimana overhead pabrik ini dihitung. Jadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa overhead pabrik itu terdiri dari bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan beban tidak langsung lainnya. Overhead pabrik merupakan bagian yang tidak terwujud dari barang jadi. Jadi, overhead pabrik itu misalnya kita mau menghasilkan minyak goreng gitu. Walaupun kita menambahkan bahan kimia di dalamnya, kita tidak lihat campuran bahan kimia itu secara kasat mata di dalam minyak goreng. Kira-kira orang taunya minyak goreng, makanya disebut tidak berwujud. Overhead pabrik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu volume produksi. Maka overhead pabrik itu bisa kita bagi nanti, ada yang overhead pabrik tetap, variabel, dan semi variabel. Nah, penggunaan tarif overhead pabrik yang ditentukan terlebih dahulu. Terkadang kan kita gunakan apa namanya di depan itu kita belajar kalkulasi biaya standar dan kalkulasi biaya aktual. Ketika kita pakai kalkulasi biaya standar, itu berarti kita proses produksinya belum jalan, tetapi kita sudah harus tahu komponen-komponen biayanya apa saja, ya. Maka kita harus menggunakan apa yang disebut dengan tarif overhead. Karena kita nggak tahu komponen biayanya tuh apa saja. Jadi dia pakai tarif. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi kalau overhead pabrik untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses, itu sudah jelas pasti ada data biaya overheadnya berapa. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya pesanan, maka seringkali dalam perhitungan biaya mereka menggunakan tarif overhead gitu. Walaupun seringkali gitu ketika kita ketemu perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses dan pesanan, kadangkala untuk melakukan penyederhanaan terhadap sistem keuangan, mereka tetap pakai tarif juga gitu. Nah, sekarang kita lihat tarif itu kayak apa sih? Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih tarif overhead, dasar yang harus digunakan. Jadi tujuannya adalah kita menentukan tarif itu berdasarkan apa sih? Bisa berdasarkan pekerjaan, bisa berdasarkan produk, bisa berdasarkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Jadi ada dasar kita menentukan tarifnya itu apa. Ya, dasarnya apa? Nah, ini lebih lengkap nih. Bisa berdasarkan produk, keluaran fisik, bisa menggunakan biaya pekerja langsung, bisa pakai jam pemakaian mesin, bisa pakai biaya bahan langsung, bisa pakai jam kerja langsung, dan bisa pakai transaksi. Sebentar ya. Hmm, oke. Ya, jadi kita bisa menentukan tarif itu menggunakan dasar-dasar penetapan tertentu. Nah, yang pertama tadi keluaran fisik. Bagaimana kita menentukan tarif overhead berdasarkan keluaran fisik? Itu kita pakai dari estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi unit produksi, itulah tarif overhead pabrik per unit. Jadi estimasi overhead, biaya overheadnya berapa, estimasi dibagi unit produksi itu adalah estimasi overhead pabrik per unit. Kalau yang kita jadikan dasar itu adalah biaya bahan langsung, maka yang bawah ini adalah biaya bahan langsungnya. Maka kita dapat tarif overheadnya berapa.
Kalau yang kita gunakan adalah pekerja langsung, maka biaya overhead tadi dibagi dengan estimasi pekerja langsung, itulah tarif overheadnya. Kalau nanti kita gunakan jam kerja langsung, maka dia pakai jam kerja. Maka ini adalah tarif overhead untuk per jam kerja langsung. Kalau kita menggunakan pemakaian mesin, ini adalah estimasi jam pemakaian mesin, maka ini adalah tarif per jam pemakaian mesin. Nah, bagaimana perhitungan tarif overhead? Langkah pertama dalam menghitung tarif overhead adalah menentukan suatu tingkat kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar yang dipilih, kemudian memperkirakan atau membuat anggaran bagi masing-masing biaya pada tingkat kegiatan yang diperkirakan untuk mendapatkan estimasi overhead pabrik. Maka tadi kategorinya kita bagi asumsi dulu ya. Kategori overheadnya tuh ada tetap, ada variabel. Kemudian pemahaman mengenai pengaruh biaya tetap dan variabel terhadap biaya per unit produk sangat penting dalam setiap penelitian mengenai overhead pabrik. Pengetahuan mengenai perilaku semua biaya juga menjadi hal pokok dalam pengambilan keputusan untuk pengendalian biaya. Ini contoh, DeWitt Products memperkirakan tingkat kapasitas normalnya adalah 20.000 jam pemakaian mesin, total biaya overhead pabrik 300.000 dan overhead pabrik diklasifikasikan menjadi tetap dan variabel. Maka ini tadi estimasi overhead-nya untuk biaya tetap sama biaya variabel. Total overhead pabrik tetap 125, total overhead pabrik variabel 175, maka total biaya overhead adalah 300.000. Apa saja komponen eh, pengembangan eh, komponen penyusun overhead? Pekerja, penyelia, pekerja tidak langsung, lembur, perlengkapan pabrik, perbaikan dan pemeliharaan, tenaga listrik, bahan bakar, air, tunjangan karyawan, penyusutan bangunan, penyusutan peralatan, pajak kekayaan, dan total estimasinya adalah 300.000 dolar. Bagaimana menghitung overhead-nya? Kalau kita menghitung estimasi overhead menggunakan estimasi jam pemakaian mesin dibagi estimasi overhead pabrik, maka kita akan dapat 300.000 dibagi dengan 20.000, maka tarif overheadnya itu adalah 15 dolar per jam kerja pemakaian mesin. Jadi ini contoh perhitungan tarifnya. Nah, ini adalah teknis pengendalian overhead pabrik ya. Jadi eh, di bawah ini bisa tergantung tadi ada 7 komponen sebagai dasar kita menghitung tarif overhead. Kemudian untuk pengendalian biaya kita perlu catat biaya yang dikeluarkan apa, kemudian tarifnya seperti apa, kemudian dia masuk ke dalam pabrik dan akhirnya jadi barang jadi. Ya, sehingga nanti ketika sudah jadi barang jadi kita bisa hitung harga pokoknya berapa. Demikian materi yang kedua, disilakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini. Ada? Duh, kalau kuliah online itu husu semua ya. Nggak ada yang mau tanya apa? Ada yang mau tanya? Izin Ibu, Ya, silakan. izin bertanya mengenai tugas yang diberikan tadi Ibu. Itu Ya, boleh. untuk kerjaannya, Mm-mm. itu tulis tangan Ibu. Tulis tangan ya, nggak ada yang tidak, nggak usah diketik karena nanti malah repot pula nanti ngetiknya nanti juga nggak bisa yang apa footer header nggak bisa naik ke atas ke bawah gitu nanti saya malah bingung bacanya jadi diketik saja mulai dikerjakannya itu bab 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bab. Berapa bab nih? Sebentar ya, saya share screen dulu. Hmm, Nah nih, saya kan ngajarnya mulai dari konsep biaya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah itu semua dikerjakan, ada latihan-latihan di bawahnya. Silahkan dipelajari, didiskusikan dengan teman-temannya terkait dengan soal-soalnya ya. Jadi silahkan nanti dibaca di sini bab 7.
Apresiasi, ini masih Pak Julius. Bentar ya. Nah, ini keuangan agribisnis. Di sini ada soal latihan di bawah. Nah ini tolong dikerjakan soal-soalnya per bab ngerjainnya ya, ditulis tangan saja. Kemudian nanti dikumpulkan. Kita UTS-nya kapan ya? Jadi di setiap bab ya, di setiap bab itu nanti ada contoh-contoh soal. Kita UTS-nya kapan ya? Minggu depan? Kemarin hari Kamis, Bu. Hari apa? Hari Kamis, Ibu. Kalau nggak Kamis salah. besok ya, atau Kamis depan? Kamis besok, Ibu. Kamis besok itu ternyata ada ini, lupa Ibu. Ada pelepasan di Layo pagi. Jam 3 kita ada sharing session kan? Nah, saya tuh mungkin paling jam 1 baru bisa, takutnya nggak tahu tapi nyampe nggak jam 2 ke Palembang. Gimana? Apa mau minggu depan? Terserah. Atau Eh, ya silakan Reddy. mungkin mungkin untuk yang ekonometrika gimana Ibu untuk minggu ini? Ekonometrika bukan, saya ekonometrika masuk. Ibu, ntar dulu ya, kita matikan dulu ini sudah ada ngomong lagi tentang ini sebentar. Eh, recording.